antara fiksi dan non fiksi, fakta dan fiksi dari Fiksi seorang gitu. sutradara. Iya benar. Jadi memang harus kita pisahkan ya Vina dalam konteks film gitu ya. Bahkan ada bahkan sutradaranya bilang, ya udah pasti si Peggy itu ada di dalam pelakunya karena ada dalam kesurupannya si Lindan. Iya. Aduh, ini kita lagi di sinetron apa lagi di berita nih? Bingung kita juga nih. Yang pertama ini soal kasus Vina yang seperti bola salju, Ya. makin kesini makin kesana. Iya. Jadi bola salju sampai bahkan dari luar negeri pun ikut-ikutan saking viralnya terkait dengan kemunculan hacker Bjorka dalam kasus Vina Cirebon. Ini gimana ceritanya? Ini kita bahas filmnya atau kasusnya nih? Waduh, dua-duanya aja lah. Kalau Filmnya filmnya, luar biasa ya. waduh, filmnya luar biasa. Tapi yang namanya film tetap itu adalah fiksi ya. Ya, masalahnya kita, netizen kita, teman-teman kita ini kadang menjadikan film itu sebagai acuan kebenaran. Oke. Bahkan menjadikan kesurupan itu bagian dari kebenaran yang ada dalam kenyataan kita. Nah, itu gimana nih? Jadi berkelindan antara fiksi dan non fiksi, fakta dan fiksi dari Fiksi seorang gitu. sutradara. Iya benar. Jadi memang harus kita pisahkan ya Vina dalam konteks film gitu ya. Bahkan ada sutradaranya bilang, ya udah pasti si Peggy itu ada di dalam pelakunya karena ada dalam kesurupannya si Lindan. Iya. Aduh, ini kita lagi di sinetron apa lagi di berita nih? Bingung kita juga nih. Nah, itu Saya juga bingung ketika lihat ngikutin di percakapan di netizen gitu ya, baik di TikTok maupun di Twitter maupun di YouTube, lihat komentar. Sekarang ngakak sendiri. Ini mereka menceritakan film seolah-olah itu adalah fakta. Dan menggabungkan, mereka mengkomentar pernyataan dari kepolisi dibandingkan dengan film. Gitu. Ada film yang based on true story. Ya. Bukan berarti semua isinya itu true semua True, gitu. okay. Karena tetap aja ada polesan-polesan supaya itu menarik untuk Adaptasi dilihat. kan seharusnya. Adaptasi ya. Ini Gitu. adaptasi dari cerita Vina. Ya, seharusnya jadi kan. film adalah fiksi. Fiksi. Jadi bukan kebenaran fakta seperti jurnalisme, ya. Kecuali itu film dokumenter ya. Ya, terang-terangan kecuali itu dan film menjelaskan dokumenter fakta, ya. gitu. Bahkan film dokumenter pun bisa diperdebatkan. Ya. Seperti G30 SPKI misalnya. bener. Karena memang tergantung siapa yang dibalik kameranya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin sejarah. Sejarah kan pemilik penguasa ya. Penguasa Oke. yang bikin. Ini gimana nih soal Bjorka nih? Kenapa Ya. orang ini ikut-ikutan? Nah, ini diposting pertama kali itu di akun TikTok. Nah, di akun namanya fakta.menarik. Nah, ketika kita lihat itu sudah dihapus sepertinya. Nah, namun di akun itu menjelaskan ada di media, salah satu media di Jawa Barat memposting fotonya Bjorka, bukan fotonya dia ya, ikonnya simbol Bjorka gitu ya. Ada simbol Bjorka yang menyebutkan kira-kira narasinya seperti ini. Kemunculan hacker Bjorka kembali membuat publik heboh setelah menanggapi kasus Vina Cirebon, serahkan 3 pelaku atau diusut sampai ke akarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari kata per kata, kalimat per kalimat, ini kan bukan banyak sekali typonya ya. Ini sebenarnya sudah mencurigakan. Nah, apalagi sekelas media di sini tidak mungkin lah typonya Sebanyak ini gitu. Nah, setelah dicek gitu ya di media yang bersangkutan itu tidak ada gitu. Di tanggal yang sama di sini kan ada jalan tanggal nih. Jadi dia pakai tampilan screenshot. Ya, nanti kita sebutnya Detik Jabar ya. Ya. Nah, screenshot dari Detik Jabar diambil tanggal ini benar Minggu 19 Mei 2024 jam 12 WIB. Tapi beritanya bukan ini. Nah, beritanya itu terkait dengan kejanggalan di kasus pembunuhan Vina versi Saka, Tata dan pengacara, bukan Bjorka ini. Oke. Judul aslinya. Nah, kita juga browsing beberapa media-media independen ya yang terkait Bjorka, itu nggak ada informasi sahih yang menjelaskan Bjorka melakukan investigasi sendiri ataupun independen juga terkait dengan Vina ini. Nggak ada gitu ya. Berarti Bjorka jarang ke kasus kriminal kan sebenarnya? Atau Ya, ada dia?
Kriminal keuangan kalau nggak salah ya, dia lebih banyak ya. Ya, terkait dengan aliran dana, Aliran dana besar ya, gitu mereka, ya. mereka concern di isu itu mungkin ya, transparansi gitu. Padahal kan di kasus Vina nggak ada aliran dana kan. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak mau masuk ke kasus Iya. kasusnya ya. Kita nggak tahu apakah ada aliran dana karena Iya, kan iya. sampai sekarang kan penyelidikan Masih berlanjut. jalan Iya, lagi iya. gitu kan. Jadi diambil dari awalnya dari TikTok ya. Dari TikTok, kemudian ada juga di YouTube, ada yang bikin juga. Yang bikin juga. Nah, ini sepertinya banyak akun-akun yang panen nih gara-gara akun Vina ini. Jadi panen viewer ya. Panen viewer ya. Ya, nah isinya itu ya saya melihat wah ini jauh dari fakta yang ada Ya, gitu ya, ya. Mereka menggabungkan dari banyak cuplikan dari media lain digabungin jadi satu dikasih narasi lagi gitu ya. Jadi mereka panen viewer, dapat AdSense dari penderitaan Vina, Eki dan keluarganya. Dan lain terlibat di situ. Jadi yang menanggup apa namanya keuntungan pulusnya ini tidak hanya produser filmnya, tapi sekarang youtuber itu saya memperhatikan beberapa youtuber itu sebelumnya mereka posting game ya. Sekarang beralih ke Vina dan itu di rolling semuanya versi luar biasa. Versi Vegi, versi Linda, versi Vina, versi polisi itu dibikin konten semua dan yang nonton puluhan ribu. Ya, ini gimana Indonesia kalau kayak begini nih? Perilaku dari youtubernya, netizennya memanfaatkan satu peristiwa pembunuhan, perkosaan perempuan ya dijadikan wadah untuk mengambil keuntungan dan mengekspos itu tanpa kebenaran. Dan ya yang paling menyakitkan itu ya bagi keluarganya korban ya. Kan karena dieksploitasi terus isunya sementara kasusnya sampai sekarang belum terang benderang juga. Nah gitu. Ini nih kita juga agak bingung nih kalau di media sosial begini siapa yang bisa ngasih tahu ya yang kalau dulu kan kita sempat ada kasus apa gitu di TV, kemudian ada KPI yang bilang tolong kasus ini jangan di blow up, kasihan keluarga. Akhirnya para pemilik media atau para pelaku media tuh akhirnya menyetop. Misalnya kasus penjarahan di suatu wilayah dihentikan karena itu akan memicu orang untuk waktu itu bom juga gitu ya. Oh iya pelaku bom itu ya. Bom yang berceceran itu di akhirnya di take down gitu kan. Bahkan ada YouTuber yang sempat nanya soal kasus bahwa pembunuh Vina benarkah ini gitu dan menjadikan film itu jadi satu kebenaran ya. Ya. Dan tidak hanya itu sampai ini mempengaruhi psikologi banyak orang ya. Bahkan teman saya sendiri sama wartawan, dia biasa nulis film, nggak mau nulis soal film Vina. Kenapa? Seperti menulis berita di atas penderitaan orang lain. Ngeri, merinding saya jadinya. Jadi dia nggak mau. Aduh, ini saya jadi inget nih ketika kemarin kita sempat viral ya Trijaya keren itu. Terkait dengan kita bukan berhasil ya, kita berusaha untuk meyakinkan seseorang pendengar kita supaya tidak mengakhiri hidupnya. Itu begitu selesai itu di kita di redaksi Trijaya, begitu malam selesai itu nggak ada kepikiran kita untuk menjadikan ini kita blow up yuk. Kita tampil di podcast, tampil di mana-mana, kita bikin berita karena kita merasa ini memang bagian dari tugas jurnalistik kita meyakinkan pendengar supaya hidup lebih mulia lah gitu. Nah, kita udah sepakat tuh, udah kita tidur aja udah. Pulang tidur jadikan ini amal ibadah kita sampai nanti di akhirat gitu. Tiba-tiba ada yang viralkan pendengar yang kita nggak bisa kita tahan juga gitu. Dan kita tidak bikin rilis gitu. Tampil di mana-mana untuk kita udah karena kita merasa ya ini ada pendengar yang curhat ya kita pribadi aja sifatnya gitu. Makanya banyak permintaan ini kita belum tanggepin gitu. Nah, pemirsa perlu tahu nih, ini Bang Gaib ini telah menyelamatkan nyawa seseorang ya yang bercerita curhat ingin mengakhiri hidup tapi karena berkomunikasi akhirnya bisa kembali mudah-mudahan amin dan semoga sehat kembali dan bisa bermanfaat bagi orang banyak lah buat Pak S semoga dengerin kita ya. Lagi ketawa-tawa dia sekarang udah happy gitu udah kerja lagi udah semangat lagi alhamdulillah. Nah terkait ini berarti ini awalnya di TikTok, ada di YouTube, tuh screenshotnya ada di mana?
screenshotnya ini di TikTok yang saya temukan. Ini inspect elemen gitu ya. Kalau teman-teman yang biasa main di web HTML hafal bener ini. Tinggal inspect di kiri kanan layar laptop, itu judulnya bisa diganti-ganti itu. Oke. Habis itu di screenshot udah dipajang. Nah ini jelas kalau dari si judulnya, fontnya aja banyak salah. Banyak salah. Diusut, D-nya gede, U-nya gede. Itu kan harusnya disambung gitu kan. Nggak mungkin lah ya sekelas Detik Iya, Jabar iya, melakukan iya, itu. iya. Nah ini yang membahayakan nih ya, Ya. menempel pada media yang kredibel untuk akhirnya supaya orang publik Benar. percaya. Dan itu apalagi abis ditayang di TikTok, di-share ke banyak grup WA. Yang di TikTok udah dihapus. Yang di akun Fakta Menarik itu saya udah nggak melihat lagi ya, tapi saya menemukan di akun yang lain. Fakta menarik itu isinya memang mengungkap fakta-fakta ya. Iya, bukan. Ya seperti ini bagi salah satunya. Fakta yang hoax maksudnya. Jadi saya menemukan ada lagi yang memposting dan komentarnya dan reaksinya bahkan jauh lebih banyak dari yang pertama itu. Wah itu tuh bahayanya hoax ya. Iya. Ketika di copy oleh yang lain justru lebih banyak. Justru lebih hebat. Gitu. Amplifiernya itu lebih gede Ya. ternyata. Gitu. Pertama dia cuman pakai speaker 5 watt gitu ya. Nah, yang mendengar dia punya amplifier 2000 watt. 2000 watt. Gitu. Jadi Iya, iya. kemana-mana. Kemana-mana udah tuh ya. suaranya. Komentar aja 6.315 ini di akun _itsme9. It's me 9. Iya, beberapa saat lah setelah ada yang diposting oleh Iya, Fakta iya. Menarik ini muncul ini. Ini yang nge-like aja udah berapa ini? Yang komentar 6 ribuan, yang puluhan ribu nih kayaknya. Ini ya di YouTube belum dihapus. Di Belum ada TikTok yang report. belum ada yang report. Belum ada yang report ya. Belum ada yang report yang ini. Oke. Jadi buat pendengar dan juga teman-teman yang mengikuti kita di YouTube ya, ini kita siarkan secara live. Kalau ada kasus yang seperti Vina ini, hasrat untuk menggelorakan dengan cara membuat informasi yang palsu, yang hoax, mohon ya ditahan dulu lah. Ya, jadi yang kayak gini-gini nggak patut lah untuk kita mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain seperti Kasihan Vina dan mereka, keluarganya. kan? Kasihan lah, jangan sampai like- mereka mengakhiri mereka lagi juga berjuang untuk tekanan kebatinan Iya. itu. lagi berjuang untuk menemukan pelaku yang sebenarnya, terus kita main-mainkan dengan kasus yang seperti sekarang. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Jadi kayak ngajar kita. Oke, itu Bang Hasil ya. Siap. Jadi informasi kemunculan hacker Bjorka dalam kasus Vina di Cirebon kita bisa nyatakan hoax ya. Hoax. Sepakat ya? Oke. Ya, pesan kita semoga pelaku sebenarnya dari dua pasangan ini bisa terungkap. Karena yang tadinya DPO 3 tiba-tiba jadi 1. Itu cuma ada di Negeri 62. 62.